سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فقد صدق الموضوع المعلمي والمعلومي بالدلائل آمين. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita sama-sama berkumpul di masjid Baitullah untuk sama-sama kita menambah takwa kita dan belajar ilmu agama. Membaca kitab Selesai Tiga. Pelajaran selanjutnya dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Maratu lailatul qasri nabi ala qaumin yahmishuna wujuhahum bi adhabihi faqul ya Jibril man haula faqala haula alladhina yaghdabuna an-nasa wa yaqa'una bi a'radihim. Nabi ini diisra dan dimi'rajkan, lalu Nabi diperlihatkan waktu diisra. Artinya adalah aku lalu pada malam Isra, maka sampai aku kepada Baitul Maqdis di Palestina sampai, yakni pada malam Mi'raj atas suatu kaum ada kelompok orang Nabi melihat, padahal mereka itu menggeru-geru akan segala muka dengan kuku itu dari besi yang panas, yang tajam, digeru sehingga lukanya itu karena kayak luka kita kampus sampai ke tulang menggerunya. Nah, digerunya habis tulang. Lalu yang kayak kita sendiri habis sakit itu mati. Tak pernah bisa hancur kalau habis mati. Ini kadang hancur menggeru-geru. Nah, yang kayak kita apa yang kukunya tidak besi. Jangan kuku dari besi, kuku yang kita ini panjang bergeru, yang kuku panjang bergeru, yang itu dari besi panas bergeru. Kalau mau kematian ada, la yamut biha wa la yahya, tidak matinya. Tidak kematian, wala yamutu biha kada wasiya, wala yamutu biha wala yahya pada itu. Nah, disiksa Allah. Kita lupa sedikit aja di rumah sakit, apalagi bangga semuanya. Hingga lengkap segala muka mereka itu habis muka itu lengkap sebenarnya. Maka aku mengatakan, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, mereka itulah yang melompat-lompat akan manusia. Artinya menggoda, melompat, mengiyakan, mengiyahi orang. Dan jantung mereka itu di dalam menjemput ke air.
Artinya firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah wa qallama Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa ini bergelar Kalimullah. Barang siapa, kemudian Allah firman Allah kepada Nabi Musa, barang siapa mati padahal ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun daripada dosa mengumpat akan manusia, mau yang manusia bertaubat inya juga bertaubat mati, maka adalah ia itu orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surganya, tapi terakhir antriannya. Berapa tahun antriannya? Mulai orang Penambayan kita antri berobat di rumah sakit mulai jam 10 sampai jam setengah 1 awal sebenarnya, atau antri di bank mulai jam 10 sampai jam setengah 1 awal sebenarnya. Nah, ada ini berapa antriannya mulai Penambayan orang masuk surga sampai sholat terakhir berapa? 500 tahun. Kita umur berapa nih? Awasnya 500 tahun antriannya masuk surga. Gara-gara kita mau 4 orang bertobat masuk surga, tapi terakhir lawas benar. Kita menunggu di sejam 2 jam itu masih lawas, apalagi ini 500 tahun hanya kata semua terakhir masuk ke dalam surga. Untung dia mau masuklah, tapi 500 tahun kita nunggu umur 50 ini, awas ini 500 tahun, Masya Allah. Dan barang siapa mati padahal ia mengakali atas maupat karena bertaubat-taubatnya, takut benar bersama maupat akan manusia, maka adalah ia itu orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maupat orang, menyambat orang, menggibah orang. Orang pada tahun-tahunan digibah, timbul kita nang salah nang dalam neraka. Orang pada tahu sakit kada, garing kada kita gibah, rugi kada. Kalau kita gibah orang rugi kada, orang pada rugi, seorang rugi. Menyambat orang. Kalau orang berkurang derajat kada juga. Kalau sakitnya makhluk berjualan kada juga. Nah itu ruginya orang kita langsung dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa haddul ghaibati an tadhkura insana bima yakrahu idza balaghahu sawa'un jakartahu bi naqsin fi badanihi aw nasabihi aw qawlihi aw bi'lihi aw qawlihi aw bi'lihi aw bi'lihi hatta bisawmihi wa darihi wa daratihi. Artinya hak atau batas garisan daripada mengumpat itu apa ya? Nah kita mengumpat di apa garisannya? Dan hakikatnya itu, nah apa umumnya? Yaitu bahwa engkau sebut akan manusia itu dengan barang yang membenci dia akan dia,
Inya ini kita menyangki mendengar apa yang kita ucapkan inya senang dan obat. Kita menyambut orang lalu inya kita mendengar inya itu bencinya lalu inya panggilan kita tuh hanya itu gila. Ibaratnya betul sih ukur dan pengaruhnya rancang menentang menggibah, kaminya mendengar sariknya walaupun jujur menentangnya, kaminya mendengarnya sarik, menggibah juga tuh. Ada ketujuhnya. Ia akan apabila sampai pada hari itu akan dia sama ada engkau sebut itu akan sifat kekurangannya pada badannya ia itu namanya bagian tingkat. Nah itu ibadah ini itu namanya bagian kamu tadi mungkin precisnya iya juga pada sifat badannya. Ini tuh namanya bagian tengkong tangannya. Iya juga sifat badannya sahabat. Atau ini tuh apa sakampuan tuh ini aja pahiramnya. Iya juga nyampe tuh kekurangan pada badannya atau pada bangsanya. Itu namanya hubungannya nih, hubungannya tuh lamunya iya kadang mau bersih. Nah itu kadang mau bersih jorok itu ya gimana menyambet bangsanya atau pada perangainya. Nah ini tuh lamunya sawan pasti ini itu duduk di situ. Nah itu perangaian. Atau pada perbuatannya. Nah itu lamunya sawan pasti yang membawa dua bukti. Menyambet orang nambah tato tuh. Ini itu namanya sawan orang kaos. Ya juga yang bisa itu perbuatannya atau perangainya atau perbuatannya atau pada perkataannya. Ini itu namanya panggil hingga salah haruskan. Nah ini itu berbuat namanya panggil pasti tak buat ini misalnya. Nah, perkataannya pasti tak buat iya kan, juga dalam kata. Nah, disambut perkataannya atau pada agamanya. Nah, ada tujuan sambut pada agamanya atau pada dunianya. Ada boleh sambut pada agama atau pada dunianya. Ia itu di sini besi suaminya motor dirinya mampunya nyari benar pas suaminya itu pada dunia hingga pada kainnya. Nah kainnya itu kainnya itu kasar benar, kainnya itu pada tapas. Nah itu malah terlibat juga. Kainnya itu kadang dari orang yang dijual kain papung selawarnya adalah orang dijual lagi kain tepung. Jadi kalau ini selawar tepung ya beda ada orang tepung dari kain bawa bungkus tepung
Dan pada rumahnya, nah ya juga rumah-rumahnya itu benar, tapi kayak apa misalnya, kayak sarang burung misalnya, mau itu ada nah kayak sarang kuda, apa kandang kuda, ya, sampai wujud jalan tapi kan baik kayak anak sapi, mana sampai anak sapi, nah itu kenapa bagus rumahnya, menyambat orang-orang rumah sini tuh jadi kayak apa macam nyambat, dia yang disambat, nah nyambatnya tuh, dan binatangnya ya juga. Binatangnya disambat menibah-nibah. Binatangnya sekalipun gedungan sini, rumah gedungan sini misalnya apa, mariket lalu ya, di sini kalau beliwan kucing, tapi kucingnya juga sambatnya mau yang ini ya. Namanya dibuyang kayak gitu sekalipun hujan imam gak jadi. Jadi bayangkan kita namanya kayak dosa syahdan. Kata Wirinu bahwasanya manfaat itu tiada tertentu dengan perkataan dua. Jadi manfaat itu tiada tertentu dengan perkataan aja. Bahkan sesungguhnya tiap-tiap kelakuan atau perbuatan yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu itu, maka itu dinamakan manfaat. Maka itu apa? Menuruti orang berjalan tingkah, itu artinya sini itu kayak tak jalannya. Nah itu kelakuannya mana? Menghibah juga. Kelakuannya si anu itu berjalan kayak gitu, tak bertingkah. Melakukannya hibah, melakukan. Bahkan sesungguhnya tiap-tiap kelakuan atau perbuatan yang memberitahukan kejahatan orang yang tertentu itu, maka yang memempat, maka itu haram. Dan demikian lagi haram memempat akan orang sama ada dengan perkataan yang sahih, yang nampak jelas memempat orang, atau dengan perkataan kinayah sindiran yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu. Sindiran memberitahu aib itu ya. Kalau sedih itu ada hati-hati saja. Nah kemudian sampai menyampaikan orang kemarinnya ini tuh yang ada sedih itu hati-hati, apa semacamnya itu sebenarnya hati-hati sampai. Nah itu namanya sedih, bahwa sedih kemarin memberitahu aib orang tertentu itu namanya nyindir. Terus sini namanya ada sini hati-hati dompet, hati-hati. Nah itu namanya nyindir. Kalau sini itu maling, kata sindiran. Dan demikian lagi haram memperhatikan orang dengan isyarat yang memberitahu akan kejahatan orang tertentu atau memberitahu aib orang yang tertentu itu, memberi syarat. Memberi syarat juga. Nah,
menggibahnya di tulisan. Di mana tulisan itu namanya poin itu di medsos, di WA. Nah, banyak menggibah orang. Nama nulis, nama sama, menggibah dosa sama. Disebabkan orang pas tambah dosanya. Nah, jadi tulisan itu juga Mujahidin termasuk menggibah orang, lamunya melukai kesumpahan orang, keaiban orang. Suratan yang memberitahu akan kegiatan orang tertentu itu atau memberitahu akan aib orang yang tertentu. Ini ada orangnya ditentukan ini orangnya. Jangan bertato. Adapun menyebutkan akan kegiatan orang yang tiada tertentu atau menyebutkan akan aib orang yang tiada tertentu, maka itu tiada dinamakan manfaat. Umumnya umum ini kan saya kira ini maklum aja orang banyak di sini. Jadi kalau kamu kita siapa memang umum banyak. Ada yang tampil, ada boleh. Itu dari sini cuma saya sadar itu sembilan itu mana ada ini kada umumnya karena di sini nanti ada sadar karena Allah sebenarnya tahu siapa itu ada umum ada apa ya atau tiada dan makan mempat maka itu harus seperti artinya harus boleh. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila melihat dia akan seorang yang berbuat kejahatan, padahal dia berjanji, padahal dia benci akan yang itu, maka bersabda dia dengan katanya, ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza fakana la yu'ayyin. Jadi ujian Nabi, apa kelakuan beberapa kaum? Kelakuan beberapa kaum banyak kaumnya, padahal berbuat mereka itu akan kejahatan begini-begini sama Nabi. Ada yang menentang, ada yang mencopet, ada yang merampok, ada yang membuat. Dan adalah ia tidak menentukan akan perbuatan kejahatan itu akan seseorang yang tertentu. Ada tertentu. Kita ini banyak orang-orang berzina, banyak orang-orang minum-minuman, banyak orang-orang mabuk-mabukan, banyak orang kadang tertentu orangnya siapa. Itu jadi ada apa? Dan demikian lagi haram melompat akan orang dengan hati. Nah, di dalam hati, ya juga haram juga melompat orang dengan hati. Mana itu juga itu pada baik pada cocok warnanya kontrak. Nah, di dalam hati, yaitu jihad sangka akan seorang yang muslim, maka itu haram. Dia sangka. Ini ada orang bisa hilang sampai ini yang ini pasti mati. Dalam hatinya itu sudah haram. Dan murad dengan jihad sangka akan seorang itu yaitu bahwa engkau i'tiqadkan, diyakinakannya di dalam hatimu, dan engkau umumkan di dalam hatimu itu akan orang yang tertentu dengan kejahatan, padahal tiada engkau lihat akan kejahatan
Nah itu namanya hukumnya Allah. Dengan matamu dan tiada engkau dengar dengan telingamu daripada orang yang adil, maka yang demikian itu haram. Arti haram itu dosa menyangka orang. Dan wajib engkau bersihkan akan hatimu daripada etikatmu yang demikian itu, karena adalah yang demikian itu daripada was-was syaitan yang hendak membinasakan akan engkau. Itu. Jadi di dalam hati itu langsung bersih dengan bertaubat. Astagfirullah, bersih. Maka wajib engkau dustakan akan syaitan itu. Adapun jika engkau lihat akan seorang itu berbuat kejahatan, atau engkau dengar dengan telingamu daripada orang yang adil, padahal perbuatannya itu tiada menerima akan ditanggungan akan kebajikan, maka tiada dinamai akan dia sangka akan manusia. Tetapi jangan engkau zahirkan etikatmu yang demikian itu kepada orang lain. Jangan dipadahkan orang lain. Cuma sangka soal aja. Ini sebetulnya jadi si Agus Malam menjadi mati. Aku mendapat seorang dari orang adil. Nah, tapi jangan diberitahu kepada orang lain. Jangan sampai-sampai. Hanya jika dapat engkau memberi nasihat akan orang yang demikian itu, maka engkau memberi nasihat akan dia dengan seorang dirinya, dan jangan dia dapat orang banyak yang lain daripadanya. Atau engkau diam, maka engkau serahkan akan kejahatan itu antaranya dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia taubat, maka diampuni akan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lagi kalau mengabarkan akan nikah oleh orang yang adil akan kejahatan dosa itu, maka engkau etikatkan akan yang demikian itu, maka tiada yang lain akan dia serta. Maka ketika itu beri dirimu akan dia nasihat atau serahkan dirimu antaranya dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat.